Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih di pembelajaran ya. Hari ini saya akan mencoba mengajar di luar pak saya. Tapi sebelum itu anak-anakku semuanya, saya ingin tahu kabar kalian dulu. Gimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada semuanya, saya berharap, saya mendoakan kalian sehat-sehat walafiat. Ya, sehat-sehat luar biasa lah pokoknya. Oke, sebelum kita ke materi, mari kita berdoa agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah mungkin berupa pemahaman tentang materi yang saya sampaikan ataupun yang lain. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya akan langsung ke materi. Share screen terlebih dahulu ya. Kita akan mencoba untuk ya. Ini akan saya coba pelajaran kelas 6. Oke lah ya. Pelajaran kelas 6. Kita pendalaman materi dulu ya. Tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Ya. Selamatkan makhluk hidup. Itu tema 1 kelas 6. Ya, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Ya, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1 ya. Muatannya adalah bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Pengertian teks laporan hasil pengamatan. Ya. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Pertama, teks laporan hasil pengamatan berisi 1. Informasi umum, 2. Kumpulan fakta-fakta, dan 3. Kesimpulan. Sedangkan yang kedua, teks laporan juga terdapat ide pokok. Contoh ya, nih di depan kita ada gambar berapa anak? Ayo, gambar apa? Pohon singkong ya. Perhatikan contoh berikut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Siapa yang nggak kenal singkong? Ya, kalian pasti tahu semua. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Ya, itu tanaman singkong itu termasuk umbi-umbian. Ya, pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Jadi akarnya. Oke. Ide pokok paragraf tersebut adalah apa sih? Singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Ya, seperti itu. Lanjut. Oke, apalagi nih? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ya. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari atau alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina. Ya, apa tadi? Untuk alat kelamin jantan? Iya. Namanya apa? Benang sari. Kalau yang untuk alat kelamin betina? Putik. Oke, siap. Lanjut.
Perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Ya, itu ada itu. Oke, yang paling ujung dulu ya. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Yang pertama ya, tumbuhan baru ya dari kecil akan menjadi dewasa, tentunya kan gitu. Tumbuhan dewasa berbunga menghasilkan biji, biji kembali ya. Jadi tumbuh kecil lagi dan seterusnya. Ya. Terjadi peristiwa pembuahan yaitu serbuk sari sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Tuh. Pembuahan menghasilkan zigot, bibit-bibit ya. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas. Ya. Tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah, ya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan begitu seterusnya, ya. Terus nah, di sini juga ada nih gambarnya ya. Penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Ya. Nih penyerbukan sendiri yang ini nih ya. Nih penyerbukan sendiri. Jadi kepala putik ya akan jatuh pada bunga yang sama. Serbuk sari jatuh di kepala putik dengan bunga yang sama maksudnya. Terus penyerbukan tetangga ya. Jadi misalkan di sini ada serbuk sari ya, serbuk sarinya dari sini. Terus karena kena angin mungkin jatuh ya ke sini ke kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Jadi lain apa ya, pang lah, lain kayunya lah ya, lain dahannya gitu ya. Nah, ada juga penyerbukan silang. Penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tapi berbeda tumbuhan. Nah, ini kan satu pohon kalau ini, maaf. Ya, ini kan satu pohon. Kalau ini kan lain pohon. Dari sini kena angin atau gimana ini prosesnya. Nah, jatuh ke pohon yang lain tapi masih satu tipe ya. Tuh, kan itu penyerbukan silang. Nah, yang terakhir penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh kepada kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Ya, beda jenis tapi varian lah ya, beda varian tapi bisa gitu ya, masih bisa. Lanjut. Nah, di sini apa nih? Lebah membantu menyerbukkan bunga. Nah, ini dengan lebah pun bisa ya. Ayo sebutkan hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga. Ya. Nah, ini muatannya ke IPS sudah. Yang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Jadi kalaupun geografisnya sama, belum tentu budayanya akan sama gitu ya. Ya, oke. Lanjut. Nah, di sini ada gambar bendera. Bendera mana itu ya? Kedua negara berikut terdapat di Asia Tenggara. Ayo sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Ya. Oke. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila pertama mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Berikut nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri segala yang ada di dalam semesta, di alam semesta, mengakui kebebasan memeluk agama, serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar umat, antar pemeluk agama. Ya, sila kedua. Sila kedua. Sila kedua, ya, Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Oke, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Mengenai persamaan derajat antar sesama manusia. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Oke. Mengenal, ya kalau di sini udah SPDB ini maksudnya. Mengenal karya seni patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Fungsi patung, sarana ibadah untuk agama tertentu. Mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah atau bangsa. Pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, penghias bangunan taman atau tempat lainnya, serta dinikmati ya keindahan bentuknya. Oke, masuk ke IPA, muatannya sudah IPA ini ya. Menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya, perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Nah, ini apa ini? Jahe ya. Jahe berkembang biak dengan akar tinggal ya, rizom. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih, akar tinggal atau spora ya. Lanjut. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel, akulasi, dan menyambung. Masuk ke matematika. Oke, ide pokok. Dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Bacalah isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Ya, ide pokok paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, ya. Di tengah-tengahnya judul teks laporan. Ya, masih sekarang masuk ke muatan bahasa Indonesia. Simpulan teks laporan. Simpulan adalah ikhtiar akhir dari suatu teks. Berikut langkah-langkah membuat simpulan. Bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Ya, apa kesimpulan dari paragraf berikut? Jagung manis adalah varietas ya. Varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng.
Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning, keemasan, dan terang, serta manis rasanya. Jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah. Ya, muatan PPKN. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga ya, mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. 1. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, ini jelas ini. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Rela berkorban. Termasuk kita di sekolah ya. Sekolah itu adalah sebuah kepentingan negara. Jadi ya yang kepentingan pribadi golongannya ya diselesaikan dulu, dihilangkan dulu, kita fokus dulu ke kepentingan negara gitu ya. Tuh, termasuk mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Ya. Sekolah ini milik bangsa, milik negara kita yang harus kita harus bangga lah gitu kan dengan sekolah kita. Ya, itu termasuk salah satunya. Terus 4, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Oke. Muatan IPS lagi. Pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Bagaimana kondisi geografis di negara-negara berikut? Apakah aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan kondisi geografis tersebut? Ya. Masuk lagi ke SPDB. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa batsir, meja putar, cetakan, palu dan pahat, serta amplas. Bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Contoh bahan lunak yaitu tanah liat, lilin, sabun atau plastisin ya. Contoh bahan keras yaitu batu, kayu, jati atau marmer. Nah, gini ya, membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dan meja putar. Ya, teks laporan memuat informasi ya untuk umum dan informasi khusus. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Ya, kembali ke PPKN lagi. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku, bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dalam mencapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kegiatan berikut sebagai penerapan sila ketiga Pancasila? Apa manfaat melakukan kegiatan tersebut? Apa sih? Masuk tidak? Iya, ya. Oke. Itu untuk materi kelas 6, tema 1 ya. Saya di sini ingin belajar, sama-sama belajar dengan anak-anak semua. Dengan suasana yang baru mungkin, biasanya saya di Penjas, ini coba saya ke tema lah gitu ya. Mudah-mudahan tidak menjadi sebuah hal yang mungkin membuat anak-anak tidak bersemangat atau menjadikan sebuah hal yang tidak baik, tapi saya berharap niat saya bukan
apapun, tidak ada unsur negatif. Saya ingin berbagi, ingin mencoba belajar, itu saja. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar dan bisa menghikmahi atau mengilhami dari apa yang bisa disampaikan. Itu saja dari saya. Kita tutup. Semoga kalian semua sehat-sehat dan terjauh dari COVID-19. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.